Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya semaksimal mungkin dan sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan di hadapan Allah kelak kemudian hari. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa 9 hari lagi kita mengakhiri tahun Hijriah 1445 dan akan masuk tahun baru insyaallah pada tahun 1445, mengakhiri 44 memasuki tahun 1445 Hijriah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tidak ada sesuatu yang lebih mulia pada ujung tahun 1444 ini kecuali utamanya kita adalah mengadakan muhasabah diri kita sendiri dan muhasabah kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Karena di akhir tahun ini kita diberi kesempatan Allah untuk bisa menutup buku dengan positif, dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Dan tahun depan kita akan mulai lembaran baru dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan. Maka Allah berpesan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap orang melihat dirinya nafsun ma qaddamat, apa yang telah lewat untuk waktu yang akan datang. Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pemberi kabar bima ta'malun, yang kalian ketahui. Hadirin yang berbahagia, tidak pernah Allah menjebak kita sebagai umatnya, sebagai makhluknya, karena Allah selalu memberitahu terlebih dahulu. Allah akan memasukkan kita, Allah akan mengazab kita, tetapi sudah ada kode dulu. Lakukan sholat, karena kalau tidak melakukan sholat akan mendapatkan siksa. Lakukan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka ketika kita tidak mensyukuri nikmat, maka kita akan mendapatkan azab. Demikian juga di dalam perencanaan kita untuk merencanakan tahun depan, maka kita harus melihat kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang telah lalu. Untuk itu peringatan Allah ini hendaklah kita perhatikan, karena Allah lebih tahu apa yang kita kerjakan. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran banyak sekali menyampaikan kisah-kisah yang ada. Di dalam Al-Quran tujuannya ada antara lain untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar kita tidak menjadi orang yang terjebak dua kali. Kisah misalkan Ashabul Kahfi, kisah Luqmanul Hakim di dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian juga kisah wanita sholihah. Juga kita melihat ada kisah Ali Imran, kisah kaum Lut yang akhirnya diazab Allah. Dia disiksa di dalam rumah yang bertingkat di dalam suatu bentuk gua-gua. Kemudian juga kisah
kerajaan Sobiyah yang jelas di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah supaya kita bisa mempelajari dan mengambil hikmah apa yang harus kita perbuat agar kita tidak mendapatkan kerugian dan nantinya kita akan menyesal di kemudian hari. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yakni surat As-Saba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa an shimali kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa arsalna 'alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatain zawata ukulin khamtin watli wa syai'in min sidrin qalilin dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Artinya kurang lebih, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atar sejenis pohon cemara, dan juga pohon lain, pohon sidir yang tidak pernah keluar buahnya. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Hadirin yang berbahagia, jadi kerajaan Saba yang sebetulnya dia termasuk kerajaan yang sangat surplus penghasilannya, karena ada 2 kebun kiri kanannya yang sangat subur. Tetapi karena kemudian para pemimpinnya tidak bisa menegakkan keadilan, tidak amanah, mereka korup dan kezaliman di mana-mana. Juga rakyatnya akhirnya meniru. Semua perbuatan pemimpin dan rakyatnya sama. Tidak menciptakan keadilan, tidak menciptakan sesuatu yang amanah, dan mereka bahkan tidak sama sekali memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saatnya Allah mendatangkan azab berbentuk sailul arim, yakni banjir bandang. Ketika itu Saddu Ma'rib sebagai bendungan yang sangat potensial yang bisa mengairi kedua kebunnya menjadi ambrol, dan akhirnya mereka tidak ada sama sekali penghasilan dari pertanian yang sangat subur tersebut. Hadirin yang berbahagia, ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi mereka dengan penghasilan yang sangat surplus, mereka tidak pernah mensyukuri nikmat. Janji Allah, wala in istafatum inna azabi lasyadid. Maka azablah yang mereka terima. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah, maka bahasa wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat ini adalah memberitahu kita supaya kita belajar dari Al-Quran, kisah-kisah apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian kita merencanakan ke depan. Kalau tahun ini kita anggap gagal, maka tahun depan tidak boleh kita gagal. Kalau tahun ini kita sudah berhasil, tahun depan kita harus grafiknya naik, lebih berhasil lagi.
Karena Allah berfirman bahwa Allah lebih tahu apa yang kalian kerjakan. Hadirin yang berbahagia, pesan Sayyidina Umar radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Kalian berhitunglah tentang amalan-amalan ibadah apa yang telah dilakukan, dan sebelum kalian diperhitungkan oleh malaikat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa Sayyidina Umar ini adalah sudah jelas kita harus mengadakan introspeksi diri, apalagi di balik atau di akhir bulan yang mengakhiri tahun ini. Maka kita jangan sampai kemudian mengakhiri tahun ini dengan sesuatu yang turun grafiknya. Hadirin yang berbahagia, tetapi ketika kita memperhatikan pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu kaum amanu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, akan dibuka oleh Allah barokah-barokah dari langit wal ardi dan dari dalam bumi. Walakin kadzabu, tetapi sebaliknya kalau mereka kizib atau dusta kepada nikmat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan memberikan kepada mereka balasan-balasan atau siksa yang mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, jadi keberkahan Allah adalah dari segi kejujuran mereka di dalam menerima nikmat, kemudian menyampaikan terima kasih kepada Allah berupa rasa syukur kepadanya. Hadirin yang berbahagia, apabila penduduk suatu negeri kemudian setelah diberikan nikmat oleh Allah dengan penuh rezeki dan juga barokah yang dia terima, tetapi tidak bisa menikmati dan tidak bisa mengucapkan syukur kepada Allah, tidak bisa mensyukurinya, maka janji Allah di dalam ayat ini, maka azab yang akan mereka terima. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya satu ma'rib yang menjadikan satu-satunya sumber potensial penghasilan pertanian di kerajaan Sabu'iyah itu akan tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan akhirnya menjadikan azab, karena yang tumbuh di situ adalah pohon-pohon yang buahnya pahit dan pohon-pohon yang menjulang tinggi tapi tidak sama sekali menghasilkan buah yang bermanfaat bagi kaumnya. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 96, wa idh aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadamarnaha tadmira. Dan jika Allah menghendaki an-nuhlika, untuk membinasakan, untuk menghancurkan, qaryatan, suatu negeri, amarna mutrafiha, maka Allah akan memerintah di dalamnya orang-orang menjadi sebagian besar orang-orang fasik ada di dalamnya. Fahaqqa 'alaihal qawlu fatamarnaha tadmira, dan akhirnya mereka akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Hadirin yang berbahagia, sebetulnya lampu-lampu dari Allah agar kita berhati-hati itu sangat banyak ayat-ayat. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah baik dalam amalannya? Apakah kita hidup di lingkungan yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sudah bisa bersyukur bahwa penghasilan kita walaupun tidak berlebih tapi sudah cukup dan barokah? Apakah kita sudah benar-benar bisa mensyukuri kepada Allah? Maka kalau kita tidak bisa mensyukuri, barangkali seperti ayat-ayat tadi,
kita akan tiba saatnya, yakni azab Allah kepada kita semua. Di seluruh bagian, tidak hanya di bagian satu dan yang lain, tidak hanya di Unisula, di rumah sakit, di yayasan, kemudian juga di SMP, SMA-nya. Kalau memang semuanya kita tidak bisa mensyukuri, maka kita akan menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita introspeksi diri kita. Kita akhir tahun ini, kita untuk lebih memperbaiki. Dalam waktu 9 hari ini kita coba, kita evaluasi diri, kita introspeksi, dan kita meningkatkan supaya tutup bukunya adalah benar-benar sempurna. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.